Siti, seorang ibu rumah tangga miskin yang bekerja sebagai penjaga warung, hidup sederhana bersama anak semata wayangnya, Rian. Suatu malam, telepon rumah mereka berdering pukul 3 pagi, dan suara Rian, yang saat itu sedang tertidur pulas, berbisik minta makan dari seberang telepon. Ketika Siti memeriksa dapur, ia menemukan mangkok berisi daging segar di kulkas yang tidak ia masak. Sementara suara Rian terus memanggilnya dengan nada semakin mengerikan. Keesokan harinya, tetangga menemukan Siti tewas dengan perut terkoyak, dan Rian menghilang tanpa jejak. Hanya telepon tua di rumah itu yang masih sesekali berdering di tengah malam, seolah mengundang korban berikutnya. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 3 pagi. Laras, seorang wanita parubaya dengan rambut hitam panjang yang kusut, terbangun dari tidurnya. Matanya yang berkantung lelah terbuka lebar saat mendengar suara telepon berdering. Telepon antik di meja tamu itu bergetar, seolah hidup di tengah malam. Ia mengenakan gaun tidur lusuh berwarna abu-abu. Kulit wajahnya pucat dengan garis-garis kelelahan yang dalam. Dengan langkah berat, Laras mendekati telepon. Tangannya yang kurus dan berbintik-bintik meraih gagang telepon. "Halo." Suara di seberang hanya berupa desahan nafas berat. Lalu, sebuah bisikan serak terdengar. "Aku lapar." Laras menggigil. Itu suara Mirna, adiknya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Laras menoleh ke foto di dinding. Foto Mirna tersenyum manis dengan gaun merahnya yang khas. Rambut hitam lurus, mata besar yang selalu berbinar. Tapi Mirna sudah tiada. "Aku di dapur, Kak." Suara itu datang lagi dari telepon. Laras bergegas keskivi ke dapur. Kaki telanjangnya menginjak lantai kayu yang dingin. Bau anyir menusuk hidungnya saat ia membuka pintu dapur. Kulkas tua itu berdengung aneh. Dengan tangan gemetar, Laras membuka pintunya. Di dalam kulkas, di rak tengah, ada sepiring nasi dengan lauk daging merah segar. Darah menetes perlahan dari daging itu. Laras tidak memasak apapun hari ini. Telepon di ruang tamu berdering lagi. Laras berlari kembali. Kali ini, suara di telepon lebih jelas. "Terima kasih, Kak, aku sudah kenyang." Tapi tiba-tiba suara itu berubah. Menjadi cekikan yang mengerikan. Laras berbalik. Di depan cermin tua di lorong, bayangan Mirna berdiri. Tapi bukan Mirna yang ia kenal. Rambut hitamnya kini kusut dan panjang hingga ke lantai. Matanya hitam pekat. Mulutnya menganga lebar, menunjukkan gigi-gigi runcing. "Tapi aku masih haus." Laras menjerit. Bayangan di cermin itu melangkah keluar. Gaun merah Mirna basah oleh sesuatu yang hitam dan lengket. "Aku merindukanmu, Kakak." Laras mencoba lari, tapi kakinya seperti tertanam. Bayangan itu mendekat. Tangannya yang pucat dan berkuku panjang meraih leher Laras. Pagi itu, tetangga menemukan warung Laras masih tertutup. Pak Joko, tetangga sebelah, memutuskan untuk memeriksa. Ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Senter di tangan Pak Joko menyapu ruangan. Cahayanya jatuh pada tubuh Laras yang tergeletak di lantai. Perutnya terkoyak lebar. Ekspresi teror membeku di wajahnya yang pucat. Didinding, tulisant d'Arabert-Buni, Aku Kenyang, un tuk sekaron. Polisi tidak menemukan jejak pelaku. Foto Mirna di dinding menghilang. Buati, tetangga tua yang sering duduk di depan rumah, mengaku melihat sesuatu semalam. Seorang wanita bergaun merah berdiri di jendela Laras. Rumah itu dikosongkan. Tapi setiap malam, telepon masih berdering. Kadang, di ujung telepon,
Terdengar nyanyian Mirna. Laras, aku lapar lagi. Seorang calon pembeli datang melihat rumah. Saat ia masuk, telepon berdering. Ia mengangkatnya. Allô? Suara wanita berbisik pelan. Aku sudah menyiapkan makan malam untukmu. Di dapur, pintu kulkas terbuka perlahan. Sesuatu yang merah bergerak di dalamnya.